Perkenalkan, nama saya Riko Ilyas Pujuto. Saya dari Institut Sekian Bekasi. Saya sedang melakukan tugas wawancara mengenai masyarakat secara umum tentang persepsi tentang Pancasila. Oke, dengan begini saya ingin berbincang sama rekan saya di samping ini. Oke, pertama ini saya akan menanyakan sebuah pertanyaan ya, Dika. Bagaimana? Siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Pernahkah mendengar istilah Pancasila? Kapan pertama kali Anda mendengar istilah Pancasila? Dan pada waktu apa? Masalah Pancasila saya pernah mendengar karena itu adalah dasar negara kita, dan pertama kali saya mendengar Pancasila tentunya di saat Taman Kanak-kanak karena itu sering dibacakan ketika upacara pada hari Senin, yaitu. Oke. Menurut Anda, apa pengertian secara umum itu Pancasila? Untuk pengertian Pancasila secara umum itu tentunya sebagai yang kita tahu sebagai dasar negara kita yang telah dibuat dari pertama kali kemerdekaan, dirancang undang-undang. Pancasila juga merupakan hasil dasar pemikiran para pahlawan-pahlawan dan bapak-bapak pendiri bangsa. Tentu saja Pancasila ini berguna untuk menyatukan kita masyarakat Indonesia, dimulai dari pembacaan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Lalu, apa Anda hafal nih bunyi-bunyi sila-sila dari Pancasila? Tentu saja saya hafal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, yang keempat permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Lalu, menurut Anda, pentingkah rakyat Indonesia perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan mengapa? Ya, menurut saya sangat penting kita untuk memahami Pancasila karena Pancasila itu sebagai sebagai bentuk pola hidup rakyat kita. Karena rakyat kita ini kan banyak berbagai macam agama-agama, berbagai macam suku ras-ras, dan dengan Pancasila itulah kita bisa bersatu, kita dapat hidup dengan kedamaian yang berkepanjangan. Ya, menurut saya seperti itu. Baik. Nah, dan tentunya dalam sila-sila ini kita disuruh ada pertanyaan lagi. Nah, jadi pertanyaan pertama, bagaimana gambaran secara umum suasana kehidupan keagamaan masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda? Ya, tentunya alhamdulillah di tempat tinggal saya toleransi sangat dijunjung tinggi. Kami sangat menghormati agama-agama lain dalam beribadah, seperti agama Nasrani yang ingin menjalankan ibadahnya di gereja, lalu agama Hindu yang punya pura di halamannya. Kami tidak pernah mengganggu beribadah lain selama mereka tidak mengganggu agama kami, agama Islam. Begitu juga dengan saya, dengan agama Islam yang melakukan pengajian-pengajian, melakukan kajian-kajian, melakukan acara-acara sholawatan. Agama-agama lain juga tidak merasa terganggu. Menurut saya ini adalah merupakan wujud dari toleransi yang nyata dari sila pertama, ya, menurut saya itu. Oke, lalu agama apa saja yang dianut oleh masyarakat di lingkungan sekitar Anda? Apakah mereka rajin atau taat beribadah menurut agamanya masing-masing? Di daerah saya, tetangga saya, rumah dari saya itu beragama Kristen, dan tetangga di depannya beragama Hindu, tetangga saya. Menurut saya mereka cukup rajin untuk beribadah, karena saya sendiri setiap weekend jika saya ingin menyapu halaman rumah saya bisa melihat tetangga saya bersiap pergi ke gereja. Dan juga untuk yang orang Hindu, saya biasa melihat mereka melakukan ritualnya di tengah malam dengan menyalakan, saya kurang tahu, pokoknya asap-asap gitu. Menurut saya itu merupakan, saya bisa ngelihat kalau mereka ya cukup rajin dalam beribadah, dalam kepercayaannya. Begitu juga dengan tetangga-tetangga saya yang lain yang beragama Islam. Menurut saya seperti itu, ya. Oke. Di lingkungan Anda, apakah dapat berbicara atau kerukunan hidup dengan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda? Apa saja contohnya? Menghormati tentu. Kami di lingkungan saya, di tempat saya, itu kami sangat menghormati agama-agama lain. Bahkan salah satu contoh dari penghormatan dari masing-masing agama, bahkan ketika ada tetangga saya yang melakukan yasinan atau peringatan 40 hari kematian keluarganya,
Itu bahkan nasi kotak makanan itu dikirim ke apa namanya? ke ke orang yang beragama bukan non Islam. Itu merupakan wujud sikap toleransi menurut saya. Yes. Baik. Lalu, apakah di lingkungan Anda pernah terjadi pemaksaan terhadap orang lain untuk menjadi ngikut ke agama kita gitu? Lalu, bagaimana komentar Anda terhadap pertanyaan tersebut? Menurut saya ya, alhamdulillah saya belum pernah mendapatkannya. Cuman saya pasti pernah melihat dari TV-TV, dari sosial media tentang kejadian seperti, dan itu saya sangat tidak membenarkan. Karena seperti yang kita tahu, Islam mengajarkan agamamu, agamaku. Kita tidak mencampur adukan agama lain, dan begitu juga agama lain tidak mempercampur adukan agama kita juga. Selama itu masih dalam konteks saling menghormati dan tidak ada unsur pemaksaan. Karena setiap agama harus menghormati agama-agama lainnya, dan Islam pun tidak pernah membenarkan pemaksaan untuk masuk ke agama Islam sendiri. Jika ada seseorang yang masuk agama Islam karena pemaksaan, maka orang yang memaksakan itu juga akan terkena dosa. Menurut saya seperti itu. Baik, itu kan baru pertanyaan dari sila pertama. Nah, ini ada pertanyaan lagi sila kedua. Yang pertama, apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan yang semena-mena kepada sesama manusia yang tidak sesuai dengan harkat atau martabatnya? Jika ada, berikan contohnya. Enggak sih, enggak ada. Dalam lingkungan kami semuanya sama rata, baik yang yang hidup kurang berkecukupan hingga yang berkecukupan. Menurut saya semuanya sama rata. Kami juga sering melakukan kerja bakti setiap hari Minggu, bekerja sama membersihkan halaman-halaman perumahan, komplek. Itu merupakan salah satu kegiatan kemanusiaan yang menurut saya bagus. Dan kami juga di perumahan kami, di kompleks saya juga sering mengadakan kegiatan amal untuk ibu-ibu pengajian, untuk santunan anak yatim. Itu merupakan hal yang bagus menurut saya seperti itu. Lalu, apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan kepada sesama manusia yang membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, agama, warna kulit, kepercayaan, kedudukan sosial? Jika ada, berikan dong contohnya. Enggak sih, enggak, itu juga tidak ada dalam lingkungan saya. Ketua RT saya sangat meninggikan sikap kemanusiaan dan menyamaratakan semua warga di tempat lingkungannya. Kami tidak pernah beda-bedakan kalau dia adalah pejabat, yang satu bukan pejabat. Alhamdulillah itu tidak pernah terjadi. Oke, baik. Lalu di lingkungan Anda, apakah sudah terbina kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab? Dengan sikap saling menghormati, sikap tenggang rasa, berikan contohnya dong. Kalau kemanusiaan kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab, alhamdulillah menurut saya sudah cukup terbina di lingkungan saya. Tidak ada pernah ada rasa tenggang rasa, tidak pernah ada konflik antar tetangga atau kepala keluarga. Dan jika pun ada, mungkin akan kami selesaikan dengan secara damai, secara berkepala dingin. Kami akan mempertemukan kepala keluarga lain dengan kepala keluarga yang bermasalah, tanpa harus ada rasa marah-marah, apalagi sampai perbuatan fisik yang sifatnya seperti kekerasan. Alhamdulillah itu tidak pernah terjadi. Yeah. Oke. Lalu nih di pertanyaan tentang sila ketiga. Yang pertama, di lingkungan Anda, apakah masyarakat bersedia lebih mementingkan keselamatan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi? Apa dong contohnya? Kalau ini saya masih kurang tahu ya untuk menyebutkannya. Keselamatan bangsa dan negara ya seperti kalau bisa kita lihat dengan mengibarkan mungkin ya dengan cara kita mengibarkan bendera merah putih setiap 17 Agustus, lalu merayakan hari-hari nasional seperti 17 Agustus kita melakukan lomba 17-an, habis itu hari pahlawan kita mengingat para pahlawan. Itu menurut saya merupakan wujud nasionalis dan wujud kalau kita ini punya rasa peduli terhadap negara dan bangsa. Menurut saya seperti itu. Baik. Di lingkungan Anda, apakah masyarakat sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Sepertinya menurut saya banyak sih ya, banyak yang masyarakat
yang berkorban untuk kepentingan negara, seperti ya tetangga saya ada juga anggota TNI, dia rela ditugaskan di perbatasan Kalimantan, dia rela tidak bertemu keluarganya selama berbulan-bulan. Itu menurut saya merupakan sikap dia untuk mengabdi pada bangsa dan negaranya. Itu salah satunya tetangga saya yang merupakan TNI sekarang itu. Ya itu aja sih salah satu contohnya menurut saya. Oke. Lalu apa saja sih contoh kegiatan dari masyarakat lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia? Ya, contohnya mungkin ya seperti yang saya pernah bilang, kami juga di komplek kami suka melakukan acara-acara acara-acara yang berbau nasional, seperti melakukan pengajaran di masjid-masjid itu oleh ibu-ibu pengajian. Di sana mereka juga diajarkan nasionalisme, menceritakan pahlawan-pahlawan Indonesia, dan juga ya kerja bakti juga merupakan salah satu kegiatan yang sekiranya memperlihatkan kepedulian kita terhadap bangsa dengan menjaga kebersihan. Kita ikut peduli dengan lingkungan kita ikut memperindah bangsa kita, negara kita. Menurut saya seperti itu sih salah satu contohnya. Lalu apa contoh sikap dari kegiatan masyarakat di lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Yes. Dari semangat Bhinneka Tunggal Ika itu bisa kita ketahui artinya merupakan berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan itu sangat tercerminkan menurut saya di lingkungan saya, dari perbedaan agama, bahkan perbedaan suku, Jawa, Sunda, Batak, semuanya hidup dalam harmonis. Tidak ada yang pernah yang bersih tegang, tidak ada yang pernah konflik kekeluargaan atau konflik internal eksternal, itu tidak pernah terjadi. Karena di lingkungan saya sendiri itu banyak dari suku Jawa ada, suku Sunda ada, Batak ada, Kalimantan ada, Dayak ada, suku Minahasa ada, berbagai macam suku dengan berbagai macam watak-watak dan kepribadiannya, dan dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, mereka selalu hidup harmonis, tidak pernah ada konflik-konflik yang berkepanjangan, yang menurut saya itu. Baik. Oke nih, selanjutnya pertanyaan tentang sila keempat. Apakah masyarakat di lingkungan Anda ada yang masih sering memaksakan kehendak kepada orang lain? Apa contohnya? Mungkin kayak jatuhnya kayak ini pemilihan wakil-wakil rakyat, mungkin iya. begitu. Mungkin kan ada sogokan atau apa mungkin. Itu sih enggak sih. Kalau di lingkungan saya ada beberapa kami yang merupakan mungkin kader-kader partai, saya juga kurang tahu ya. Mereka yang pendukung partai-partai lain kayak PKS, Partai Demokrat, ya pasti mereka juga ikut kampanye ketika itu, ikut surut dalam kegiatan kampanye, tapi dalam pemaksaan untuk memilih seperti itu tidak pernah ada. Mereka cuman mengasih visi misi, kalau calon legislatif mereka akan seperti ini, berjanji seperti ini, tapi tidak pernah ada pemaksaan ketika pemilu Anda harus milih ini, enggak ada. Nggak ada yang pernah memaksakan, alhamdulillah seperti itu. Ya. Oke. Lalu contoh kegiatan musyawarah warga di lingkungan Anda dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, apa contohnya? Oh, ini contohnya ya, untuk kemarin mungkin bisa saya contohi, yaitu ketika COVID-19 datang, ketika Corona itu datang, Ketua RT saya melakukan musyawarah besar bersama dengan warga untuk mengantisipasi agar virus ini tidak masuk ke lingkungan saya. Seperti akhirnya kita gotong royong membuat disinfektan berjalan dengan mobil pick up milik warga setempat. Kita juga sering melakukan disinfektan jalan di rumah perumahan. Kita lalu satpam komplek juga diberi termogan, alat pengecek suhu. Lalu mengsosialisasikan cuci tangan, jaga kebersihan. Itu merupakan hasil musyawarah kami. Itu merupakan salah satu contoh hasil musyawarah dari kepala-kepala keluarga dan juga ketua RT saya. Itu aja. Baik. Lalu kegiatan musyawarah untuk mufakat di lingkungan warga Anda, namun tidak diliputi semangat kekeluargaan, apa contohnya? Ya, itu contohnya sih biasanya kayak ada yang kurang setuju ya. Bisa ada yang kurang setuju karena bukan kepentingan pribadi juga, mungkin ada kepentingan keluarganya, dia terpaksa nggak setuju tapi alhamdulillah orang yang tidak setuju itu kadang lebih menghormati suara yang banyak gitu loh, karena dia tahu kalau dia kalah suara, dia lebih menghormati hasil musyawarah mufakat orang kebanyakan. Menurut saya seperti itu ya.
Lalu bagaimana reaksi masyarakat jika ada warga yang tetap tidak mau menerima hasil keputusan dari musyawarah warga yang sudah dilandasi semangat kekeluargaan? Apa ada contoh kasusnya? Eh, Contoh kasus sih enggak, soalnya orang yang tidak setuju itu sebut anggap aja bapak A ini, si bapak ini, kami tidak pernah memberi hukuman sosial atau hukuman fisik, enggak sampai hukuman fisik ya. Kalau dia tidak setuju ya kami menghormati pilihannya, tapi bukan berarti kami harus mengucilkan, enggak. Selama dia tidak bertindak kejauhan atau melanggar hukum, melanggar sanksi norma-norma, kami tetap akan menghormati dan menganggap itu adalah warga kami gitu. Walaupun dia tidak setuju, itu. Oke, lalu ini pertanyaan yang terakhir. Apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Apa contohnya? Pasti ada. 1-2 orang pasti ada. Nggak semua warga kami melakukan hal yang sesuai dengan hukum, pasti ada. Ya contohnya ada 1-2 warga yang buang sampah sembarangan, ada juga yang ya seperti itulah, buang sampah sembarangan atau seperti apa lagi ya, tidak ikut kegiatan-kegiatan warga lainnya. Ya ibaratnya kan kita sudah kerja sosial dengan masyarakat, akan tapi ada 1-2 orang yang tidak ikut serta, bahkan membuang sampah, itu kan sama aja percuma gitu. Menurut saya seperti itu sih contohnya. Oke, lalu di masyarakat di lingkungan Anda, ada yang suka hidup bergaya mewah dan hidup boros. Apakah ada contohnya? Ya itu pasti ada. Itu pasti ada yang hidup mewah, boros dengan mobilnya, dengan pakaiannya, rumahnya, itu pasti ada. Tapi kita menghormati itu pilihan dia ya. Kenapa kita harus, itu kebebasan dia. Kenapa kita harus harus tidak suka gitu loh. Selama itu kemauan dia ya nggak apa-apa. Selama itu tidak merugikan orang lain, ya boleh-boleh saja, menurut saya sih itu. Ya itu aja menurut saya. Oke. Lalu di lingkungan Anda masih ada perbuatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong nggak? Nah ini tentu ada. Yang seperti saya bilang, yang seperti kerja bakti setiap hari Minggu, lalu mengadakan pertandingan futsal antar blok. Habis itu lomba-lomba yang dibuat ketika 17 Agustus oleh pihak Karang Taruna dan ketua RT, dan dikoordinir oleh ketua RT. Itu merupakan sikap gotong royong dan kekeluargaan menurut saya. Itu hasilnya seperti itu sih ya. Oke. Lalu masyarakat di lingkungan Anda suka bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan untuk yang merata. Apa contohnya? Ya benar, ini ada juga di lingkungan saya seperti membuat gapura untuk mempercantik komplek, habis itu membuat taman, habis itu membuat ruangan pertemuan RT, habis itu membuat memperbagus fasilitas olahraga seperti ngecat lapangan bulu tangkis untuk fasilitas warga, mengecat lapangan basket, memperbaharui ya segala macam fasilitas umum kami perbaharui dengan iuran-iuran dari warga kami sendiri. Itu merupakan contoh contoh sosialisasi warga kami untuk kemajuan lingkungan saya. Itu sih misalnya. Oke, ini pertanyaan terakhir penutup. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Pancasila sendiri itu merupakan, bisa kita tahu, Pancasila itu merupakan hasil pemikiran para bapak-bapak bangsa kita, para pahlawan-pahlawan yang sudah dipikir sejak dulu kala dari tahun 1945. Ini Pancasila ini menurut saya tidak harus hanya dihafal, tapi dipahami baik-baik dan dilakukan baik-baik. Karena setiap arti dari lima sila itu bermakna sekali untuk kemajuan bangsa menurut saya, seperti ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan kalau kita ini merupakan negara yang wajib beragama, tidak boleh ateis, tidak boleh punya agama, apapun agamanya tidak apa-apa. Yang penting kita punya Tuhan, lalu ada kemanusiaan adil dan beradab. Kita menjunjung tinggi, negara ini sangat menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil. Tidak ada pilih kasih, tidak ada memandang siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang pejabat dan bukan, lalu persatuan Indonesia, dan juga permusyawaratan yang keempat. Jadi segala permasalahan yang kita punya, ini kita ambil dari musyawarah yang artinya perkumpulan sosial yang akan mencapai satu solusi, yaitu mufakat. Dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pasti sudah tahu lah.
hendaknya warga-warga negara Republik Indonesia ini harus mengamalkan ini. Saya yakin apabila setiap warga negaranya ini, setiap warga kita mengamalkan ini, Indonesia dia akan menjadi negara yang tentram, damai, tidak ada konflik, maju. Ya bahkan mungkin lebih bisa di atas negara-negara tetangga-tetangga kita. Ya menurut saya seperti itu sih. Oke. Lalu perlukah sih nilai-nilai Pancasila itu di masyarakat lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Oh ini menurut saya masih sangat perlu ya, karena bisa kita lihat sendiri dari berita-berita, dari media sosial kalau negara kita ini masih banyak konflik akibat kurangnya paham agama, akibat kurangnya paham norma-norma, etika-etika. Jadinya ya warga sering konflik. Menurut saya kekonflikan itu diawali dari kurangnya paham apa arti Pancasila sendiri. Dengan apabila warga sudah paham Pancasila, saya yakin tidak akan ada hal-hal negatif yang terjadi pada negara ini. Menurut saya itu sih sangat perlu Pancasila itu diajarkan dalam kurikulum dan juga lebih lebih disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat pelosok yang belum nggak ada sinyal, yang belum bahkan banyak warga negara Papua yang sendiri belum hafal Pancasila. Jangankan paham Pancasila, hafal saja belum. Jadi menurut saya sangat penting sekali Pancasila ini untuk disebarluaskan ke masyarakat Indonesia. Menurut saya seperti itu sih. Oke, terima kasih Saudara Dika sudah berkenan meluangkan waktunya dan telah berkenan membantu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Sekaligus saya ingin memohon izin bahwa hasil video wawancara ini saya edit, lalu saya akan masukkan channel YouTube, apakah boleh? Silakan. Oke, terima kasih Saudara Dika. Baiklah, demikian wawancara saya mengenai nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari bersama Saudara Dika. Semoga hasil wawancara ini membuat masyarakat di Indonesia lebih paham lagi mengenai nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.